Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu semangat ya meskipun dalam pembelajaran virtual. Teman-teman, pada hari ini kita belajar tematik 3E subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Dan selanjutnya kita mulai belajar. Yang akan kita pelajari adalah menggali informasi dari teks bacaan dalam bentuk peta pikiran. Ini pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, ini adalah teks, ya, teks suatu bacaan. Bisa dibaca. Ya, dibacakan. Nah, untuk menggali informasi dari bacaan ini, nah caranya adalah kita boleh digarisin, boleh distabiloin, ya, untuk mencari bagian-bagian yang penting dalam bacaan tersebut. Tapi pastinya harus dibaca dulu ya. Sebelum kita mengetahui mana bagian yang penting, kita harus baca dulu teksnya. Lalu kita stabiloin untuk menandai mana informasi yang penting. Paham? Nah, lalu selanjutnya setelah informasi yang penting sudah kita temukan di sini, kita akan membuat peta pikiran. Nah, inilah peta pikiran yang akan kita buat. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Ya. Nah, di paragraf pertama. Tadi paragraf pertama ya, paragraf itu ditandai dengan tulisan awal kalimat yang menjorok ke tengah. Nah, di paragraf pertama yang tadi sudah kita stabiloin, bisa kita dapatkan informasi bahwa di Indonesia ada musim hujan dan musim kemarau. Lalu ada dua informasi penting ya. Informasi penting yang kedua yaitu perubahan musim mempengaruhi cuaca. Nah, itu. Nah, di paragraf keduanya yang kita dapatkan informasinya adalah kegiatan yang dilakukan petani, nelayan ketika musim kemarau. Ya, paham ya? Informasi didapat dari bacaan tadi yang sudah kita tandai bagian yang penting. Paragraf ketiganya, pakaian yang digunakan saat musim hujan biasanya yang tebal dan hangat. Informasi kedua di paragraf ketiga, kegiatan saat musim hujan biasanya dilakukan di dalam ruangan. Nah, sekarang paragraf yang terakhir, yaitu paragraf keempat. Informasi yang kita dapat adalah ketika cuaca cerah, pakaian yang digunakan biasanya pakaian yang lebih menyerap keringat. Ya, oke, seperti itu ya. Peta pikiran itu seperti ini. Ya, ini judul pokoknya, baru kita cari bagian-bagian yang penting dalam setiap paragraf. Oke. Yang kedua, menggali informasi dari teks bacaan dengan menjawab pertanyaan. Ya, kalau yang pertama kita akan menggali informasi dari teks dengan peta pikiran ya, bentuknya seperti tadi. Sekarang dengan menjawab pertanyaan. Nah, bacaannya seperti ini. Pengaruh cuaca terhadap pekerjaan, ya.
banyak pekerjaan yang dipengaruhi oleh cuaca ya, ada pilot, nelayan, petani, dan perajin. Nah, pilot perlu mengetahui keadaan cuaca agar penerbangan aman dilakukan. Soalnya ketika cuaca buruk sangat membahayakan pesawat ya. Nah, cuaca juga mempengaruhi nelayan dalam melakukan kegiatan. Nah, pada musim kemarau, petani dapat menanam tumbuhan yang lebih tahan terhadap cuaca panas, misalnya mentimun, kacang panjang, jagung, dan umbi. Tapi kalau misalnya cuacanya itu hujan, petani menanam tanaman yang membutuhkan air yang banyak, seperti tanaman padi. Yang ketiga, cuaca sangat mempengaruhi terhadap perajin, karena beberapa perajin itu membutuhkan cahaya dan sinar matahari dalam menghasilkan produknya. Misalnya pembuat kerupuk, agar kerupuknya bisa kering harus dijemur di bawah sinar matahari. Batu bata, genting, dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang guru stabiloin ini adalah bagian yang penting. Nah, tetapi untuk ini kita akan menggali informasi dengan cara menjawab pertanyaan nih, misalnya mengapa nelayan, kita balikin lagi ya, mengapa nelayan tidak pergi melaut ketika badai? Nah, informasi yang kita dapat dengan menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi, mengapa nelayan tidak pergi melaut ketika badai? Nah, kita jawab seperti ini ya. Ketika terjadi badai, angin bertiup kencang, gelombang air laut sangat tinggi sehingga membahayakan nelayan. Ya. Nah, kita balik lagi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana petani memilih jenis tanaman berdasarkan musim? Ya, bagaimana petani memilih jenis tanaman berdasarkan musim? Nah, jawabannya kita cari di sini ya, di teks tersebut, dan kita tulis informasinya yang kita dapatkan dari pertanyaan yang kedua. Pada musim hujan, petani menanam padi. Pada musim kemarau, petani menanam mentimun, kacang panjang, jagung, dan umbi-umbian ya. Jadi ini jenis tanaman yang ditanam oleh petani berdasarkan musim. Kita kembali lagi ya ke pertanyaan yang ketiga. Nah, yang ketiga, pekerjaan apa saja yang memerlukan cuaca cerah? Ingat, pekerjaan apa saja yang memerlukan cuaca cerah? Nah, jawabannya juga mencari pada teks ini. Boleh ya teks pertama dan boleh teks kedua yang tadi sebelumnya ya. Kita cari di situ. Dan kita tuliskan informasi. Informasi yang ketiga berdasarkan pertanyaan yang ketiga, yaitu pekerjaan yang memerlukan cuaca cerah adalah pilot, nelayan, petani, dan perajin ya. Oke, seperti itu. Ya, sudah 2 pokok bahasan yang kita bahas. Yang pertama, menggali informasi dengan menggunakan peta pikiran. Yang kedua, dengan menggunakan dengan menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menggali informasi dari teks bacaan dengan kita harus mencari arti kata terlebih dahulu. Jadi kita harus paham arti kata yang terdapat di sini sehingga kita bisa tahu informasi yang kita dapat ya. Tapi sebelumnya teks yang ada harus kita baca dulu, baru nanti kalau kita menemukan
Kata yang susah yang kita nggak paham itu apa? Kita tulis dulu, kita cari artinya, ya. Nah, yang Bu Guru stabiloin ini adalah bagian yang penting dalam teks bacaan ini. Kita cari kata yang kita nggak pahami ya di dalam bacaan tersebut. Bu Guru, misalnya aku nggak tahu nih sweater apaan sih. Nah, kita tulis sweater. Artinya apa ya? Kita cari. Sweater itu ternyata baju tebal yang dipakai pada cuaca dingin, semacam kayak jaket. Tapi kalau sweater itu terbuat dari benang-benang yang seperti dirajut, ya, atau dijahit. Pokoknya bedanya kalau jaket itu kain yang tebal, berbahan tebal, kalau sweater yang dari benang. Lalu cuaca. Nah, cuaca apa sih? Aku nggak ngerti cuaca. Nah, kita cari artinya cuaca, yaitu keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu yang singkat, karena cuaca itu berubah-ubah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tadi yang kita pelajari 3 hal untuk hari ini: menggali informasi dengan menggunakan peta pikiran. Yang kedua, menggali informasi dengan menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga, menggali informasi dengan cara mengetahui arti kata dalam suatu bacaan. Oke. Selanjutnya kita sekedar mencari tahu informasi aja mengenai pengaruh cuaca terhadap olahraga. Nah, olahraga yang dilakukan pada musim dingin. Ada ski es, ada hoki es. Ya, ski es itu selancar tapi di salju. Kalau hoki es itu permainan dengan cara melempar bola dengan tongkat, ya. Permainannya itu permainan tim, ya. Melempar bola dengan tongkat yang diarahkan ke gawang lawan, tapi dilakukannya di atas salju. Lalu olahraga yang dilakukan pada cuaca cerah, misalnya terjun payung, ya, para layang ataupun layar, karena ini dilakukan di layar di laut, ya, sehingga harus menggunakan cuaca cerah. Kalau cuacanya sedang ada badai itu membahayakan. Nah, dan ini pengaruh cuaca dalam transportasi. Nah, biasanya teman-teman pada saat cuaca hujan, kita lebih memilih berada dalam ruangan dimanapun saat itu kita berada. Misalnya ayah sedang bekerja, ya, ayah lebih memilih berada di dalam ruangan kantornya. Kita juga sama, hujan deras nih lagi di sekolah, kita lebih memilih untuk berada di dalam ruangan biar tidak kehujanan. Nah, tapi ketika kita mendesak pada saat cuaca hujan kita hendak bepergian dan itu harus, nah, alat transportasi yang dipilih untuk digunakan adalah mobil, bis, pokoknya yang aman biar kita tidak kehujanan, ya. Kalau sepeda atau motor, ya, itu jarang, kecuali memang yang mudah saat itu ya kendaraan itu, ya, karena kita akan kehujanan. Nah, kemudian pada saat cuaca buruk, alat transportasi yang sangat tidak direkomendasikan, membahayakan adalah pesawat terbang, ya. Seperti kemarin pada saat cuaca buruk, ya, biasanya akan membahayakan, ya, bisa jatuh dan sebagainya. Nah, untuk hari ini belum ada tugas yang harus diselesaikan, ya teman-teman.
Mungkin itu yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Ketemu lagi ya di pekan depan.